Sebelum saya membahas atau sebelum saya memberikan bocoran pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat interview, saya memberikan sedikit aturan tentang interview. Aturan interview itu perlu rekan-rekan ketahui. Go! AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Wadian Kurniawan di channel yang membahas seputaran tentang Satpam. Baik, mohon izin, terima kasih. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau bocoran tentang interview yang dimana rekan-rekan saat melakukan interview itu pasti diberikan beberapa pertanyaan. Jadi pengalaman saya saat interview, saya mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Sekarang saya akan memberikan atau share pengalaman saya ini kepada rekan-rekan sebagai bekal untuk rekan-rekan bisa dijadikan pegangan atau pembelajaran ya sebelum melakukan interview. Yang pertama, saat saya interview, saya diperingati sebelumnya untuk persyaratan di mana saya memasuki lamaran ya sebagai satuan pengamanan ya yang disingkat dengan Satpam. Diberikan peringatan kelengkapan persyaratannya itu apa saja. Apabila semua persyaratan dipertanyakan sudah lengkap, setelah itu pimpinan atau HRD yang memberikan interview baru membuka lamaran kita. Setelah lamaran kita dibuka, kita diberikan pertanyaan ya. Sebelumnya lamaran kita dibaca oleh HRD atau oknum yang melakukan interview ya di perusahaan tempat kita memasuki lamaran. Sebagai satuan pengamanan, pasti pertanyaan itu tidak jauh dari apa yang pernah kita pelajari saat pendidikan latihan dasar satuan pengamanan ya, kualifikasi Gada Pratama. Semua pertanyaan yang diberikan tentang Satpam itu tidak jauh dari sana. Maka saya sarankan untuk rekan-rekan betul-betul untuk mempelajari ya, betul-betul untuk mempelajari profesi kita ini ya. Jangan hanya sekedar mencari ijazah saja ya. Sekedar mencari ijazah sebagai formalitas yang menurut saya itu tidak profesional ya. Sebagai satuan pengamanan ini kita harus benar-benar mengetahui apa tugas kita, pengertian kita sebagai satuan pengamanan ya, fungsi Satpam, tugas pokok Satpam, peranan Satpam. Karena itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan itu tidak asing lagi yang kita dengar saat interview ya. Beberapa pengalaman yang pernah saya alami saat interview. Sebelum saya membahas atau sebelum saya memberikan bocoran pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat interview, saya memberikan sedikit aturan tentang interview. Aturan interview itu perlu rekan-rekan ketahui. Saat ditanya, kalian harus menjawab dengan suara tegas dan jelas ya. Kedua, jika kalian tidak ditanya, sebaiknya kalian menyimak apa yang dibicarakan atau apa yang dibahas
oleh oknum yang interview kita, ya, itu sangat penting karena bisa jadi nanti saat apa yang dia bicarakan itu bisa dipertanyakan kembali, ya. Ini sangat sering terjadi, ya. Jadi untuk rekan-rekan satpam saat interview fokus, jika tidak ditanya lebih baik diam menyimak. Nah, baik, kita lanjut. Sebelum diberikan pertanyaan dan tata cara menjawabnya, misalkan begini, kalian diberikan 5 pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagi saya ini pasti diberikan pertanyaan seperti ini, ya. Kalian akan diberikan pertanyaan, misalkan 5 pertanyaan. Sebutkan apa pengertian dari satpam, itu pertanyaan pertama. Kedua, sebutkan tugas pokok satpam. Yang ketiga, apakah fungsi satpam? Dan yang keempat, sebutkan peranan satpam. Yang kelima, sebutkan prinsip-prinsip satuan pengamanan, ya. Jika kita diberikan pertanyaan 5, usahakan dan fokus pada deretan pertanyaan itu, ya. Jangan dibolak-balik jika bisa, ya. Bahkan sebelum kalian menjawab 5 pertanyaan itu, usahakan kalian menguasai. Ini di saat pendidikan itu kita sudah diajarkan ini, ya. Pendidikan kualifikasi tingkat Gada Pratama itu lama pendidikan satpam kurang lebih 332 jam, ya. Bahkan dipres menjadi 232 jam selama 21 hari dikarenakan pandemi. Itu yang harus kalian ketahui, harus kalian kuasai juga, ya rekan-rekan, karena saat interview itu tidak jauh dari apa yang kita dapatkan saat pendidikan pelatihan dasar, ya, Gada Pratama. Kita lanjut. 5 pertanyaan tadi yang saya berikan untuk rekan-rekan interview, ini pengalaman saya, ya. Ini sering keluar pertanyaan ini, rekan-rekan. Saya harapkan kalian betul-betul menguasai, ya, betul-betul mencintai profesi kalian, ya, agar saat interview pikiran kalian itu tidak kacau kemana-mana, ya. Ini harapan saya untuk rekan-rekan. Sebelum kalian menjawab 5 pertanyaan itu, terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri kalian, ya, dengan tegas. Misalkan contoh, perkenalkan, nama saya Wadian Kurniawan, alamat, tempat tanggal lahir, ya, riwayat hidup, pengalaman bekerja sebagai satuan pengamanan, sudah berapa tahun, di mana saja, ya. Baru kalian mulai menjawab. Kalian menjawab yang pertama, apakah pengertian dari satuan pengamanan, ya. Kalian jawab, itu apa? Ya, seperti sudah banyak yang di video-video sebelumnya, ya, saya upload pengertian satpam, turjawali, segala macam, ya, tupoksiran, banyak. Di sana kalian bisa lihat sedikit saya berikan pengetahuan tentang pengertian satuan pengamanan, ya, di sini. Biar nanti selebihnya kalian bisa lihat di video-video sebelum yang sudah saya upload, ya, rekan-rekan. Kalian menjawab dengan lantang, pengertian satuan pengamanan atau sering juga disingkat satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh kepolisian, instansi, proyek, badan usaha untuk melakukan keamanan fisik, ya.
dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya, ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, Lembaga Satuan Pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1988, ya, seperti itu. Itu sedikit dari saya pengertian tentang Satpam. Nanti kalian bisa share-share lagi, ya, lebih banyak pengetahuan itu lebih bagus, ya rekan-rekan. Lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan tugas pokok Satpam, ya. Maksud dari tugas pokok Satpam adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Itu tugas pokok Satpam. Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab. Perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan, ya. Jadi tugas pokoknya Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi, ya, data-data, dan pengamanan teknis lainnya. Menyelenggarakan mengandung arti mengurus dan mengusahakan, melakukan atau melaksanakan perintah peraturan rencana, menunaikan atau menyampaikan maksud tugas kewajiban, mengurus dan memperhatikan kepentingan usaha, ya, dan mengadakan, mengatur, dan mengurus, ya, misalkan pesta, pertunjukan, pameran, dan lain-lain, ya, seperti itu rekan-rekan. Pengamanan fisik adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencegah, mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi, proyek, badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan perondaan, ya. Turjawali ini, ya, seperti turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Fungsi Satpam. Fungsi Satpam, apa yang dimaksud dengan fungsi, ya? Fungsi terdiri dari dua kata, manfaat atau kegunaan. Jadi apa manfaat atau kegunaan Satpam? Ya, rekan-rekan harus ketahui itu, ya. Kegunaan atau fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya, ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan melindungi adalah menjaga atau menyelamatkan supaya terhindar dari ancaman gangguan dan mara bahaya, sedangkan yang dimaksud dengan mengayomi adalah memelihara atau memayungi. Untuk lebih jelasnya, melindungi adalah upaya fisik. Seorang Satpam harus mampu memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa menegakkan peraturan dan tata tertib, ya, di lingkungan kerja. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, ya. Apakah peranan Satpam, ya? Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai yang pertama unsur pembantu pimpinan atau organisasi, yang kedua unsur pembantu Polri, ya. Yang dimana unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan atau instalasi lembaga pemerintah pengguna Satpam, ya, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan tempat kerjanya. Yang kedua, unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undang serta menumbuhkan kesadaran keamanan di lingkungan kerjanya. Ya, lanjut ke pertanyaan kelima. Sebutkan prinsip-prinsip penuntun Satpam. Saya rasa ini semua anggota Satpam tahu, ya, prinsip-prinsipnya. Ya, seperti itu.
interview yang biasa saya alami ya, yang biasa saya temukan sesuai dengan pengalaman saya rekan-rekan. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan untuk rekan-rekan. Saran saya, gali terus profesi kita ya, karena mencintai suatu pekerjaan itu adalah sebagian dari ibadah ya. Kita beribadah juga rekan-rekan ya. Kita cintai profesi kita, kita bangga, tanamkan pada diri kita kebanggaan ya. Tidak mudah menjadi anggota satuan pengamanan rekan-rekan. Jadi yang sudah menjalankan pendidikan dasar, harapan saya untuk lebih profesional sebagai satpam ya. Mungkin sekian dari saya, sesuai pengalaman saya berikan bocoran ya. Semoga ini bermanfaat dan pelajari profesi kita, kenali profesi kita ya. Misalkan kalian ingin tahu lebih lengkap ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa kalian lihat di video-video saya yang sebelumnya, atau kalian bisa share-share ya, atau kalian bisa share-share di platform-platform seperti Google ya, atau di mana terserah rekan-rekan. Terima kasih, mohon izin untuk rekan-rekan support channel ini agar terus berkembang membahas tentang satuan keamanan, pengamanan ya, satuan pengamanan. Terima kasih rekan-rekan, salam seniman keamanan, tetap solid dan kompak. Satpam Wibawa, satpam profesional. Salam seniman keamanan, kompak dari Sabang sampai Merauke, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.